Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ibaratnya seorang yang pergi ke luar negeri, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memberitakan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang ku katakan kepada kamu, ku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, selamat menikmati kemerdekaan rohani. Selamat menikmati kemerdekaan rohani. Amin. Judul khotbah hari ini adalah alasan kita harus berjaga-jaga. Bacaan hari ini diambil dari Markus 13 ayat 28 sampai dengan 37. Sebagai pengantar, belakangan ini kita mengalami banyak kesulitan dalam menjaga kondisi badan kita karena gelombangan panas dan malam iklim tropis yang terus-menerus. Dikatakan bahwa jumlah hari gelombang panas telah berlipat ganda dan jumlah hari malam iklim tropis telah menjadi 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Benar-benar cuaca musim panas tahun ini sangat panas. Karena fenomena penamasan global yang semakin memburuk, ada kemungkinan akan menjadi lebih panas tiap tahun ke depan. Sebenarnya jika kita tetap berada di dalam kondisi semula yang Tuhan ciptakan, hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Namun akibat peristiwa kejadian pasal 3, yaitu setelah meninggal Tuhan, alam semesta pun berubah menjadi keadaan terdistorsi. Karena peristiwa air bah pada zaman Nuh, maka lapisan air pelindung yang mengelilingi bumi menjadi habis sehingga bumi langsung terkena panas terik matahari. Seiring dengan manusia menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan kenikmatan peradaban, hal sebaliknya yang terjadi adalah manusia terus merusak alam. Sehingga manusia tidak punya pilihan selain mengalami efek samping itu. Sama juga di dalam kehidupan beriman, yang penting adalah menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa jika kita tidak mengikuti prinsip-prinsip rohani, pada akhirnya kita akan mengalami kesulitan, masalah. Sebagaimana bangsa Israel menjalani kehidupan yang mengembara sebagai budak, jajahan, tawanan. Karena mereka menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri tanpa mempedulikan kehendak dan rencana Tuhan. Mereka tidak berjaga-jaga dan jatuh ke dalam kehidupan yang kurang perhatian secara rohani. Karena keadaan mereka saat ini tidak jauh berbeda, tetap sama sampai sekarang. Tuhan memilih mereka sebagai bangsa imam untuk menyelamatkan segala bangsa. Tetapi mereka kehilangan kehendak dan rencana Tuhan yang memilih mereka. Sangat disayangkan sekali kenyataan ini. Teks hari ini dalam Markus pasal 13 memuat khotbah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya 3 hari sebelum penyalibannya tentang akhir zaman. Khotbah ini sering disebut sebagai khotbah di Bukit Zaitun karena dia berfirman di Bukit Zaitun, dan juga disebut sebagai kitab Wahyu kecil karena berfokus pada akhir zaman. Melalui teks hari ini, Yesus memberitahu kita dengan sangat rinci
apa tanda-tanda yang akan terjadi saat akhir zaman tiba dan kehidupan seperti apa yang harus dijalani sebagai anak-anak Allah di akhir zaman. Intinya adalah berjaga-jagalah. Jika kita tidak memiliki kebijaksanaan rohani untuk mempersiapkan akhir zaman, kita akan disesatkan di tengah berbagai keadaan yang berubah drastis. Saat kedatangan pertama Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi saat kedatangan kedua Yesus Kristus itu untuk menghakimi umat manusia. Kita sedang hidup di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua Yesus. Jadwal waktu sejarah penebusan berlalu menuju kedatangan kedua Yesus. Oleh sebab itu, melalui teks hari ini, mata rohani kita harus dibuka untuk melihat berbagai tanda yang muncul ketika jadwal kedatangan kedua Yesus, dan kita harus berjaga-jaga secara rohani untuk mempersiapkan akhir zaman. Seraya akhir zaman mendekat, setan si iblis bertindak lebih kejam. Karena pada saat kedatangan kedua Yesus Kristus, setan si iblis akan mengakhiri pemerintahan sementara mereka di bumi dan mereka akan terjebak dalam neraka selamanya. Oleh sebab itu mereka membuat anak-anak Tuhan tidak dapat berfokus pada intisari kehidupannya yang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Setan si iblis menipu dan menggoda anak-anak Tuhan untuk membiarkan orang tidak percaya dan berusaha menanamkan pikiran negatif tentang Injil agar orang tidak percaya tidak dapat diselamatkan. Karena situasinya tetap sama, kita harus selalu berjaga-jaga secara rohani. Ada alasan mengapa Yesus mengakhiri khotbah tentang akhir zaman dengan mengatakan kepada kita untuk terus berjaga-jaga. Jika kita tidak berjaga-jaga, kita akan diserang oleh serangan gelombang setan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang memperluas kerajaan Allah setiap hari melalui peperangan rohani melawan setan dengan jawaban yang jelas mengapa kita harus berjaga-jaga melalui teks hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah zaman yang menyesatkan kita. Dalam ayat 28 sampai dengan 29, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara untuk mengajarkan bahwa kita harus memiliki kesadaran rohani tentang akhir zaman. Bagi orang Yahudi, pohon ara adalah pohon yang secara akurat menceritakan 4 musim Israel. Di musim semi mendekat, ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas dan menghasilkan daun kecil dan buah ara pertama. Di musim panas adalah waktu berbuah yang melimpah. Dengan demikian, ketika pohon ara menjulurkan daunnya dan berbuah, kita tahu bahwa musim panas sudah dekat. Bagi orang Yahudi, musim panas melambangkan akhir. Menurut kalender Yahudi, tahun baru di Israel adalah pada bulan Oktober karena orang Yahudi memulai tahun baru di musim gugur. Musim panas adalah akhir dari 4 musim. Jadi bagi orang Yahudi, musim panas sudah dekat berarti akhir zaman sudah dekat. Sebelum teks ini, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya berbagai tanda akhir zaman. Ketika tanda-tanda ini muncul, kita diberitahu untuk mengetahui bahwa kedatangan kedua Yesus sudah dekat. Di antara tanda-tanda yang Yesus katakan, tanda utama yang harus kita perhatikan adalah bahwa banyak orang akan memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang.
Dalam ayat 5 sampai dengan 6, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus mengatakan bahwa Mesias-Mesias palsu muncul dan menipu banyak orang dengan perkataan bahwa mereka adalah Kristus, mereka adalah Yesus yang akan datang pada kali kedua. Di sekitar kita juga ada sekte sesat Kristen di Korsel yang disebut Shincheonji, adalah salah satu sekte sesat Kristen yang didirikan oleh Imani. Mereka menganggap Imani sebagai gembala yang dijanjikan dan yang menang dan yang penolong. Mereka menggunakan semua istilah yang melambangkan Kristus. Yang disebut sebagai Ha나님의 교회 juga sesat. Mereka menyebut pendiri An Sang-hong sebagai Allah Bapa dan istri An Sang-hong menganggap sebagai Allah Ibu. Setelah meninggal An Sang-hong, mereka menyembah istrinya sebagai berhala, sebagai dewi. Ini bukanlah fenomena baru. Hal-hal ini terjadi tanpa berhenti sejak gereja mula-mula hingga saat ini dan akan terus terjadi di masa mendatang. Yang perlu diwaspadai dari mereka adalah mereka juga menggunakan Alkitab untuk menyesatkan kita. Mereka menambah dan mengurangi Alkitab untuk mendukung pendapat mereka, membuatnya sangat cerdik dan logis sehingga banyak orang yang terjebak. Yesus sudah memperingatkan hal ini dalam ayat 22, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Mereka mencoba menyesatkan bahkan orang-orang pilihan juga. Kalau misalnya teologi liberal, doktrin Katolik dan pluralisme agama yang cerdik mengabulkan inti sari dari Alkitab. Mereka menekankan rasionalitas dan pengalaman manusia sehingga merendahkan isi Alkitab menjadi sekedar mitos belaka. Semua itu sepenuhnya berbasis humanisme. Dengan demikian karena kita hidup di zaman yang menyesatkan kita harus dilengkapi secara rohani dengan firman mimbar sambil memegang erat firman mimbar. Berdasarkan hasil penelitian, wanita yang mengukur berat badan setidaknya seminggu sekali hidup lebih panjang dan lebih sehat daripada mereka yang tidak mengukur berat badannya. Karena mereka berjaga-jaga untuk mengontrol kesehatan mereka sendiri. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan rohani juga. Melalui ibadah, melalui pelatihan, melalui doa, kita harus memeriksa kehidupan rohani kita dan memastikan arah kehidupan kita selaras dengan penggenapan perjanjian Tuhan. Itu adalah ibadah yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan beriman yang terus bertumbuh dan berubah dengan berjaga-jaga secara rohani melalui keberhasilan atas ibadah setiap minggu. Pokok bahasan yang kedua adalah kedatangan kedua Yesus Kristus akan tiba. Dalam ayat 7 sampai dengan 8, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus tidak hanya menyebutkan kemunculan antikristus, tetapi juga menyatakan bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi perang, gempa bumi, dan
kelaparan di berbagai tempat. Kita sudah menyaksikan hal-hal seperti ini terjadi di seluruh dunia. Melihat perang yang dipicu oleh Putin di Ukraina, kita bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan hal seperti itu sebagai manusia. Mereka mengklaim bahwa invasi mereka ke Ukraina adalah tindakan yang sah. Namun, ketika Ukraina menyerang wilayah Rusia, mereka menyebutnya sebagai rangsangan. Ini membuat kita benar-benar mempertanyakan kondisi mental mereka. Israel dan Palestina juga sedang berperang dan ketegangan dengan Iran semakin meningkat. Di berbagai tempat di dunia, jumlah korban yang meninggal akibat perang saudara sangatlah besar. Beberapa hari yang lalu ada tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan terjadinya gempa besar di Jepang yang membuat seluruh negara dalam keadaan siaga tinggi. Namun dalam ayat 8, Yesus mengatakan bahwa semua tanda ini hanyalah permulaan dari penderitaan. Apa yang kita alami sekarang hanyalah awal dari semuanya. Terutama dalam ayat 9 dan seterusnya, Yesus menjelaskan bahwa semakin dekat akhir zaman, semakin parah pula penganiayaan terhadap Injil. Hal ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang jauh, tetapi juga melalui orang-orang terdekat kita, bahkan keluarga kita sendiri. Penganiayaan tidak hanya terjadi melalui kekerasan fisik atau ancaman, tetapi juga melalui cara-cara yang lebih halus seperti politik, budaya, ekonomi, dan media yang digunakan untuk menghalangi kita beriman kepada Yesus. Semakin dekat kita dengan akhir zaman, semakin banyak serangan setan untuk memecah belah gereja dan menghancurkan keluarga. Kita harus ingat bahwa semua yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu sedang terjadi sekarang. Dan kita harus hidup dengan bijaksana, mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Dalam ayat 31 dan 32, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Setelah menjelaskan berbagai tanda akhir zaman, Yesus menegaskan bahwa kedatangan kedua Yesus adalah hal yang pasti akan terjadi. Namun tentang hari dan waktunya, saatnya, tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa saja yang tahu. Karena itu, jika saudara memegang firman ini, saudara tidak akan terjebak oleh ajaran sesat tentang akhir zaman yang diberikan oleh sekte-sekte palsu. Setelah menyatakan fakta ini, Yesus memberikan panduan tentang bagaimana kita harus hidup pada akhir zaman ini. Dalam ayat 33 sampai dengan 37, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanyalah sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yesus dengan tegas dan berulang kali menekankan berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana Yesus akan datang kembali sebagai Raja, kita harus selalu berjaga-jaga secara rohani. Dan dalam menjalani kehidupan yang berjaga-jaga ini, yang terpenting adalah tetap setia pada tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Apa misi, apa tugas terbesar yang diberikan kepada kita? Dalam ayat 10, Yesus menekankan bahwa tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.
Secara lebih spesifik dalam Matius 24 ayat 14, Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan kata lain, menjalani kehidupan yang bersaksi tentang Injil kerajaan adalah cara terbaik untuk tetap berjaga-jaga secara rohani. Penginjilan misi adalah peperangan rohani. Oleh karena itu, tanpa peperangan rohani melalui doa dan melalui firman, kita tidak akan bisa menang. Itulah sebabnya saya sangat menekankan tiga hal hari ini. Firman hari ini, doa hari ini, penginjilan hari ini. Ketiga hal ini tidak terpisah satu sama lain, tetapi saling berhubungan. Menjalani kehidupan yang berpegang pada firman dari mimbar, mengukir firman tersebut dalam hati melalui doa dan penginjilan yang menyaksikan penggenapan firman dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal ini yang akan membuat kita tetap berjaga-jaga dan menerima jawaban Alkitabiah yang terbaik pada akhir zaman. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memperluas tempat kemah saudara masing-masing sambil memegang teguh firman mimbar hari ini. Sebagai kesimpulan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan kedatangan kedua Kristus bisa terjadi kapan saja dan tidak ada hari yang dikecualikan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah selalu berjaga-jaga dan menjalani kehidupan yang siap siaga. Dalam Wahyu 22 ayat 20, jemaat gereja mula-mula mengakui seperti ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Pengakuan iman Maranatha bahwa amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga secara rohani. Dikatakan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan kapan saja. Bagaimana hal ini dapat terlihat? Hal ini terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Jika kita menyebarkan kebenaran Injil yang menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus dan penyelesai dari semua masalah hidup, maka bahkan hanya dengan niat untuk menyebarkan pesan ini, kita akan tetap berjaga-jaga. Gereja telah menyediakan semua sarana bagi saudara untuk menjalani kehidupan yang berjaga-jaga. Itu adalah gerakan Stateman 2025. Itu adalah tantangan perjanjian untuk memperluas tempat kemah utama, yaitu gereja wilayah 237 bangsa dan sebangsa saudara. Saat saudara berdiri dalam perjanjian untuk memperluas keempat tempat kemah utama, yaitu gereja wilayah 237 bangsa dan sebangsa saudara, maka secara alami saudara akan tetap menjalani kehidupan yang berjaga-jaga. Dalam Yeremia 20 ayat 9, Nabi Yeremia mengaku bahwa tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saya berharap saudara dapat memiliki hati seperti Nabi Yeremia. Saya berharap saudara mencapai tingkat rohani di mana hati saudara merasa sesak jika saudara tidak dapat memberitakan Injil. Dengan demikian saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama yang meninggalkan milik pusaka abadi, karya abadi, dan warisan abadi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang telah memerdekakan kami dari kutuk, kebinasaan, maut, dan kuasa setan. Kiranya kami mengingat kemerdekaan rohani kami juga, sehingga kami tidak lagi mengenakan
perbudakan, tetapi terus menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Allah setiap hari, serta kebahagiaan dalam doa selama 24 jam. Biarlah kami menolak bisikan setan yang mencoba merampas kemuliaan Allah dengan firman-Nya. Biarlah kami setiap hari berjuang dalam peperangan rohani melawan setan, membuat pilihan yang paling diinginkan oleh Allah dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kami selalu berjaga-jaga secara rohani karena setan terus-menerus menipu dan menghalangi kita agar tidak dapat berfokus pada Injil yaitu Kristus. Biarlah kami berfokus pada hanya Kristus dalam doa 24 jam supaya menjadi pemenang. Terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami secara rohani dari perbudakan setan dan sebagai anak-anak Allah, kami dapat hidup dengan kebebasan, sukacita, dan pengharapan yang sejati. Kami berterima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi Raja sejati, Imam sejati, dan Nabi sejati. Amin.